Salam Bapak Ibu Saudara-saudara kaum muda remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Jumat 15 September 2023, saya Pendeta Rubianto dan istri Ibu Iris Marwati secara bergantian mengajak saudara-saudara untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Mari kita awali dengan doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kami mengucap syukur atas segala anugerah yang selalu Tuhan Yesus berikan di dalam setiap kehidupan kami. Dan sebelum kami mengawali setiap kegiatan kami hari ini, kami akan mendasari dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini terambil dalam Yeskiel 33 ayat 14-16 dengan satu judul, Tanggalkanlah perbuatan dosamu. Demikian firman Tuhan. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati, tetapi ia bertobat dari dosanya serta melakukan keadilan dan kebenaran. Orang jahat itu mengembalikan keadaan orang. Ia membayar ganti rampasannya, menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup, sehingga tidak berbuat curang lagi. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka pasti hidup. Untuk merenungkan firman Tuhan, kita dari bacaan kita pada pagi hari ini dari Yeskiel 33 ayat 14-6 sebagai berikut ini. 1. Mengapa Allah begitu keras dan memberitakan firman-Nya kepada orang jahat? Ayat yang ke-14. Yang kedua, apakah balasan Allah ketika orang-orang jahat mengembalikan keadaan orang yang telah dirampasnya? Ayat 15-16. Saudara, melalui Yeskiel, Allah menyampaikan firman-Nya kepada orang-orang jahat untuk segera bertobat dari dosa-dosanya. Marilah melakukan keadilan dan kebenaran. Adil ketika ada orang-orang yang menggadaikan emas atau barang berharga lainnya untuk tidak membungakan terlalu tinggi. Ingat bahwa apa yang saudara berbuat akan mendapatkan imbasnya. Mungkin hari ini engkau merasa ada di atas angin, ada yang membackingi saudara dengan badannya yang besar-besar, namun sampai sekuat apakah mereka, sampai kapankah mereka akan berpihak kepadamu dan tunduk kepadamu? Bisa saja suatu saat akan berbalik kepadamu, ia akan memusuhimu dan menjadi lawanmu. Penjaga kawanan domba, gembalanya wajib untuk memperingatkan dan menegur dengan tegas orang-orang yang hidup dalam perbuatan jahat seperti ini. Apapun kejahatan yang dilakukan dan siapapun pelaku kejahatan itu harus ditegur dan diperingatkan dengan tegas agar mereka bertobat dari segala dosa dan pelanggaran. Jika tidak bertobat, umat yang demikian akan menanggung akibat perbuatan itu, sebab mereka pasti dihukum mati. Dia akan mati dalam kejahatannya jika tidak mau berubah maupun bertobat. Namun jika dia bertobat dari pelanggarannya, sudah tentu dia akan diampuni dan diselamatkan, sehingga dia tidak akan dihukum mati karena pertobatannya itu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melakukan pertobatan adalah hal yang terindah dan berkenan di hadapan Allah. Bagikanlah kepada rekan-rekan, teman sekerja, teman-teman gereja bahwa Allah menunggu pertobatan saudara. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Memulai beraktivitas sepanjang hari ini mendasari dengan firman Tuhan. Tidak lupa membagikan kepada teman-teman, tetangga,
anggota jemaat atau komsel, agar mereka mengalami janji Allah lebih lagi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur kalau Bapa masih berkenan pada saat ini sudah mengampuni setiap pelanggaran kami, dosa-dosa kami, melalui pengorbanan anak-Mu yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kehidupan kami semakin hari semakin menyadari hidup di dalam Tuhan, semakin berubah di dalam Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Terlebih panggilan kami sebagai gereja Tuhan untuk terus hidup dalam kekudusan. Diberkatilah pada hari ini di dalam kami beraktivitas pada sepanjang hari ini. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.